Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Misteri Sumur Tua. Cerita ini ditulis oleh Hupe. Seperti apa cerita misteri sumur tua? Mari masuk ke ceritanya. Cerita ini berawal saat saya masih kelas 2 SMP. Saat itu bulan Ramadan. Biasa sekolahku libur sampai 2 minggu. Kalau sudah begitu, setiap malam kita pasti begadang sambil bermain ketapel dari pipa peralon yang bagian belakangnya diberi balon, lalu diikat karet. Isi pelurunya biasanya kacang hijau, kalau jagung sakit sekali. Nah, malam itu kira-kira jam 9, aku pamit pada ibu dan kakakku akan berangkat ke geladak kursi tempat nongkrong belakang untuk berkumpul. Bu, aku ke belakang, begadang sekalian bangunin orang-orang sahur, kataku saat itu. Ibu hanya mengangguk, lalu pergi masuk ke kamar untuk tidur. Mungkin beliau kecapean mencari nafkah setelah ditinggal bapak pergi selamanya, pikirku. Sebelum aku pergi, ku ambil ketapel peralonku, lalu sedikit jagung, tak lupa kacang hijau yang ku beli tadi siang. Saat akan berangkat, kakakku memanggil, "Dek, kamu berani lewat sumur sebelah? Kamu tahu sendiri, di situ ada apanya. Awas lu ya, orangnya menakutkan," kata kakakku menakuti. Ah, sial. Aku jadi teringat kejadian waktu itu. Aku melihat wanita berbaju merah duduk di atas sumur itu. Dia melihatku dengan mata yang berdarah. Lalu lidahnya menjuntai panjang sekali. Awalnya aku biasa saja. Dia melihatku dengan wajah seramnya. Tapi yang menakutkan adalah hawa tubuhnya dipenuhi energi panas karena amarah dan dendam sepertinya. Ya sudahlah, aku muter aja lewat depan. Menakutkan, kataku, yang selalu pergi memutar arah. Padahal kalau lewat sumur dekat banget, tinggal rumah Mbak Iva, terus sumur, gang kecil udah sampai, gumamku saat itu. Saat sedang asik-asiknya jalan, ada batu bata tepat jatuh di depanku 2 kali. Bata itu dilemparkan dari lahan kosong, bekas bangunan Belanda sebelah kiriku. Woi, kalau bercanda, gak. Belum selesai aku memaki yang melempar bata ke arahku. Dia muncul duluan, dengan mata merah, kemudian gigi bertaring, serta badan berbulu. Saat itu juga aku berlari sekuat tenaga. Yang membuatku berlari bukan karena aku takut pada wujudnya, tapi karena dia masih membawa 2 batu bata di tangannya. Kena tempu, bisa langsung melayang-layang sukmaku. Sampai dekat geladak, aku melihat para pemuda kampungku lagi asik nongkrong, ngopi, udut, gitaran, nyemil. Semuanya teman kakakku, bahkan ada kakakku juga di situ. "Hepe, kenapa? Kok ngos-ngosan gitu? Sini minum dulu. Temanmu belum ngumpul, udah ambil aja," kata Kang Digo yang memang jualan minuman dan gorengan di situ. Dia salah satu murid kakekku, dan kalau aku jajan di situ, memang selalu gratis. Dia juga orang yang memberiku panggilan Hupe. "Itu Kang, aku tadi dilempar batu bata di dekat lahan kosong. Aku misu-misu, ternyata genderuwonya keluar sambil menyeringai membawa batu bata. Daripada tewas dilempar bata, ya lari saja," kataku pada Kang Digo yang sedang membungkus es untukku. Dia senyum-senyum mendengar ceritaku. Setelah es jadi, dia memberikannya padaku. Aku pun berterima kasih, lalu pergi untuk menemui teman-temanku. Baru 2 langkah aku kembali lagi ke warkop Kang Digo. Ku comot pisang goreng, lalu kabur pergi sambil cekikikan. Kang Digo hanya tersenyum sambil geleng-geleng kepala melihat kelakuanku. Akhirnya aku sampai di tempat perkumpulannya para bocah desaku. "Wes, dari mana saja lama sekali? Udah ditunggu dari tadi, malah baru datang. Beli es segala, minta pe, haus aku," kata Sinyo. Dia sahabatku dari kecil, bahkan bisa dibilang salah satu sahabat terbaikku.
yang panjang maling, yang pendek polisi. Kata kami bersepuluh serempak untuk menentukan siapa yang jadi maling atau polisi. Setelah selesai pembagian tim, 5 orang maling dan 5 orang polisi. Tim maling dipersilakan berlari terlebih dahulu untuk bersembunyi, dan tim polisi termasuk aku dan Sinyo harus menunggu 15 menit. Oke, setelah cukup lama menunggu, kami pun berpencar untuk mencari tim maling yang bersembunyi. Aku bersama Sinyo ke timur dan sisanya ke barat. "Nyok, ini bawa setengah, jangan bilang-bilang," kataku pada Sinyo sambil memberi peluru jagung. "Gila, malah bawa jagung? Curang, pantesan menang terus kalau main polisi-polisian," protes Sinyo tapi tetap mengantongi jagung yang kuberikan. Akhirnya kita berangkat ke arah timur, mencari ganggang rumah warga. Tak terasa kami berjalan sampai lapangan, tempat warga memberi makan sapi. Aku melihat sekelebat orang berlari ke arah belakang gubuk kecil, tempat warga beristirahat saat berternak sapi. "Nyok, woi, ada yang sembunyi di belakang gubuk. Ayo sikat bleh," kataku pada Sinyo sambil memasukkan peluru jagung. "Bentar-bentar, Pe. Itu apa ya putih-putih belakang gubuk? Karungnya orang nyari rumput apa ya?" kata Sinyo sambil berhenti berjalan dan menunjuk ke belakang gubuk, tempat benda putih itu berasal. Aku pun mengarahkan pandanganku ke tempat yang Sinyo maksud. "Oh alah, itu pocong kayaknya, Nyok," kataku pada Sinyo yang memicingkan matanya agar lebih jelas melihat, mungkin. "Bukan, Pe, karung itu. Apa baju orang ternak ketinggalan?" balas Sinyo tak percaya. "Oh alah, dibilangin gak percaya. Aku kan bisa lihat setan, masa lupa?" balasku sengit. Saat kita memperhatikan, benda putih itu tiba-tiba berdiri tegak. Dan benar saja, itu memang pocong yang berada di belakang gubuk. "Oh iya pocong, Pe," kata Sinyo cekikikan. Setelah Sinyo cekikikan, kita saling bertatapan. Kemudian, "Wah, pocong!" teriak Sinyo keras sambil menarik-narik tanganku. Aku pun ikut berlari, bahkan sampai terjatuh, dan dengkulku pun lecet karenanya. "Woi, tolongin, Nyok. Asal tarik-tarik aja. Jatuh ini aku," kataku emosi. "Ya maaf, Pe, aku takut. Masa puasa-puasa masih ada setan aja? Ganggu acara, gak bisa lihat orang seneng," kata Sinyo menjelaskan padaku. Aku malah tertawa mendengar penjelasannya yang menurutku sangat polos. Akhirnya kami kembali mencari para tim maling. Saat kami sedang celingukan mencari, terdengar suara gaduh. "Woi, woi, kemana kamu? Ketangkap, oi, Triono, ketangkap. Ayo, ayo," kata suara yang ku kenal itu. Pasti Triono, salah satu tim maling tertangkap. Berarti sisa 4 orang lagi yang harus kami cari. "Nyok, berani ke kuburan gak? Cipeng ini sukanya sembunyi di kuburan kayak demit," kataku memberi usul pada Sinyo. "Gak mau, nanti ketemu setan lagi. Masih takut aku," kata Sinyo sambil melotot. Tanda dia kesal dengan usulanku. "Udahlah, jangan takut, gak apa-apa. Demi tim dan demi kemenangan," kataku meyakinkan Sinyo sambil menarik tangannya. Akhirnya mau gak mau, dia ikut aku karena tangannya ku tarik-tarik. Baru saja sampai depan kuburan, suaranya berubah drastis, sangat menyeramkan. Ditambah suara burung gagak di atas pohon kamboja. Aku dapat melihat banyak sekali mereka, ada yang duduk di atas nisan, ada yang nangis di pojokan, ada juga yang melihat kami dengan senyum yang tak ku mengerti maksudnya. Sebenarnya dari tadi aku juga banyak melihat mereka sepanjang permainan. Tapi aku tidak mau bicara, karena takut Sinyo jadi ketakutan nanti. Ku beranikan diri melangkah ke kuburan sambil menelan ludah, menguatkan mentalku agar Sinyo tidak semakin takut. Baru setengah langkah masuk ke dalam kuburan. "Wah, Upe, Pe, tolong, ada yang pegangin kakiku," teriak Sinyo yang membuatku kaget. Kulihat kakinya ada sosok anak-anak dengan telinga runcing dan gigi bertaring, memegangi kaki Sinyo. Kulempar saja dengan jagung yang ada di kantongku. Sosok itu melihatku,
lalu melepaskan kaki Sinyo. Apa Sinyo? Mengagetkan saja. Itu loh, kena akar Kamboja. Penakut bener jadi orang Jawa. Kataku pura-pura tidak tahu pada Sinyo. Aku pun melanjutkan masuk ke dalam kuburan. Terdengar orang berlari menginjak dedaunan kering di sekitar kuburan. Cipeng, Be, Cipeng, ayo kejar, cepet, kata Sinyo. Kulepas peganganku pada Sinyo dan mengejar Cipeng. Tapi sayang, dia menembaki aku dengan peluru kacang hijau dan berhasil lolos. Ingin ku kejar keluar kuburan, tapi seketika aku ingat dengan sahabatku Sinyo. Dia tidak ada, kupikir dia berlari bersamaku tadi. Kuputuskan kembali ke kuburan untuk mencari Sinyo. Aku melewati sosok-sosok yang sedang duduk di atas nisan. Ada juga yang menyisir rambutnya yang kusut. Rahayu, permisi Mbah, kataku pada sosok itu, yang dibalas cekikikan oleh Mbak Kun. Ada juga yang menempelkan kedua telapak tangannya, membalas salamku. Saat aku membungkuk melewati arwah-arwah yang pastinya lebih tua dari umurku saat itu, aku melihat Sinyo ngos-ngosan berlari, tapi berlari di tempat. Yang kulihat dia sedang berlari, tapi kepalanya dipegangi sosok, entah apa. Dia berkaki 4, memiliki ekor, telinga runcing, kepala botak, entahlah siluman apa. Aku berlari menghampiri sahabatku itu. Kutarik tangannya, tapi makhluk itu tak melepaskannya, malah menatapku marah. Matanya kini berubah merah. Ku coba menarik tangan makhluk itu dari kepala Sinyo. Kulitnya terasa sangat kasar, seperti kulit salak. Tapi usahaku sia-sia, karena tenaga makhluk itu sangat kuat. Aku tak berputus asa, terus kutarik dengan sekuat tenaga, hingga akhirnya terlepas. Segera aku tarik Sinyo berlari keluar dari kuburan itu. Makhluk itu mendesis dan membuka mulutnya. Terlihat lidahnya bercabang seperti ular, tapi sangat panjang. Terus kutarik Sinyo untuk berlari, karena kulihat makhluk itu masih mengejar kami, melompat dari pohon bunga Kamboja yang ada di kuburan. Aku terus berlari hingga Gapura desa. Di sini makhluk itu sudah berhenti mengejar kami. Aku langsung terduduk di atas aspal untuk beristirahat karena berlari cukup jauh, dan juga masih merasa sedikit takut makhluk itu mengejar kami. Kulihat sekeliling tidak terlihat makhluk itu masih mengejar, hanya beberapa Mbak Kunti dan buntelan pocong yang berjarak cukup jauh dari kami. Hepe, aku tadi mengejar kamu di kuburan, kok gak kekejar ya? Padahal kamu di depanku, kata Sinyo mengagetkanku. Aku merasa bingung bagaimana menjelaskannya. Tidak mungkin aku berkata apa yang sebenarnya terjadi. Bisa ketakutan sahabatku ini. Ah, masa sih? Kamu aja larinya pelan, gara-gara ketakutan kali, jawabku sekenanya. Setelah aku rasa cukup beristirahat, ku ajak Sinyo kembali mencari tim maling lawan kami. Ayo Nyo cari lagi, di mana ya kira-kira sembunyinya? Kataku pada Sinyo. Alah, ayo kembali ke geladak dulu. Aku mau ambil minum dulu di rumah, sekalian melihat siapa saja yang tertangkap. Usul Sinyo yang langsung kubalas anggukan. Tanpa berbibu lagi, kami langsung menuju geladak yang memang pas di depan rumah Sinyo. Kami kaget saat sampai sana, ternyata 3 orang sudah tertangkap, dan tim kami beristirahat di geladak. Wow, jos ya, udah ketangkep 3, berarti tinggal Cipeng dan Fendi, kataku yang disambut tawa temanku yang lain. Sinyo langsung masuk rumah mengambil minum, sedangkan aku duduk di geladak bersama yang lain. Mas P, menangkap Mas Cipeng sama Mas Fendi itu susah Mas. Mas Cipeng kalau sembunyi pasti di tempat yang menakutkan. Aku gak berani Mas. Kalau Fendi pasti bareng sama Mas Cipeng, jelas Ian. Ia salah satu timku yang umurnya lebih muda dariku. Sedangkan Cipeng adalah teman yang sepantaran denganku. Dia orangnya cukup berani, gak peduli tempat angker, diterabas sama dia demi tidak tertangkap. Ya udah, berangkat cari bersama-sama saja, gak usah mencar, biar cepat ketangkap. Usul Sinyo yang tiba-tiba muncul membawa sebotol besar air dingin. Akhirnya setelah minum, kami sepakat bergerak bersama. Sedangkan tim maling yang tertangkap harus menyiapkan peralatan untuk bangunin orang sahur.
Di mana ya kira-kira sembunyinya anak ini? Masa di sawah? Kata Sinyo pada kami. Di sekitar posyandu mungkin mas. Aku tadi ketemu Mas Cipeng sama Fendi lari di situ. Cuma aku gak berani ngejar mas, takut aku. Dulu ada warga desaku pulang bekerja malam-malam naik sepeda ontel. Sepedanya dipegangi genderuwo di situ. Sampai akhirnya dia lari meninggalkan sepedanya. Keesokan harinya dilihat sepedanya udah hancur, terus nyangkut di bambu. Belum lagi kejadian keranda terbang saat aku SD juga, diselesaikan di posyandu itu dulu. Oke, ayo ke posyandu rame-rame, jangan mencar. Nanti kalau ketemu dikepung aja. Kataku memberi petunjuk timku, yang disaut anggukan tanda mengerti. Akhirnya kami berangkat menuju posyandu. Saat lewat kebun bambu, aku melihat mereka yang tak kasat mata. Tapi mereka tak berani mengganggu atau mendekat. Mungkin karena mereka sudah tahu siapa kakek dan leluhurku, karena peristiwa keranda terbang dulu. Aku terus berjalan bersama timku, hingga suara tembakan peluru kacang hijau yang sebagian terkena bambu. Woi, Cipeng, kepung-kepung, kataku memberi komando. Saat kami berhasil memocokkan mereka, mereka malah melempari kami dengan kacang hijau yang ada di saku mereka. Hingga banyak kacang hijau yang mengenai bambu-bambu rumah makhluk halus itu tinggal. Pandangan mereka juga kulihat mulai tidak enak. Pasti marah, rumahnya diganggu bocah-bocah seperti kami. Udah Peng, udah nyerah aja, udah gak bisa lari kemana-mana, kataku. Dan akhirnya mereka berdua menyerah. Permainan pun usai. Waktunya kembali ngumpul di geladak untuk bersiap membangunkan sahur. Saat kami ingin keluar dari kebun bambu, terdengar suara. Kurang lebih begitu suaranya, seperti suara orang yang sengaja memainkan bambu. Lalu suara nafas berat. Teman-teman, suara apa itu? Kayak orang main ayunan bambu, kata Cipeng saat itu. Suara itu terdengar semakin jelas, berada tepat di atas kami. Otomatis kami serempak, menengok ke atas. Wah, pocong mata merah, tolong! Teriak kami serempak dan langsung lari tunggang langgang. Pocong ini adalah tipe pocong yang suka meludahi wajah orang. Kalau udah kena bisa kena penyakit kulit, ditambah baunya yang busuk. Dicuci pakai sabun paling mahal juga gak bakalan hilang baunya. Kami terus berlari sekencang-kencangnya, tapi pocong itu terus terbang mengejar di atas kami. Hingga aku melihat seseorang sedang duduk di atas batu besar, melambaikan tangannya padaku. Seketika aku mengajak teman-temanku berlari ke arah orang itu. Sesampainya di sana, ngapain lari-lari di kebun? Kata Kang Diku. Iya, orang di atas batu itu, Kang Diku. Tapi anehnya, dia memakai baju serba putih dan badannya bersinar. Itu Kang, aku dikejar pocong mata merah. Gara-gara Cipeng nih, ngelemparin aku pakai kacang hijau. Kena pohon bambu, jadi dikejar-kejar, kata aku menjelaskan. Saat aku menjelaskan, pocong itu ternyata masih mengejar kami. Udah, sana ke depan, ada kakakmu, aman sudah, kata Kang Diko sambil tersenyum padaku. Tanpa pikir panjang, kami langsung berlari ke depan, tempat kakakku nongkrong. Dan sampai di sana, kalian tidak akan percaya apa yang kulihat. Aku melihat Kang Diko sedang bermain gitar bersama kakakku dan teman-temannya dengan pakaian biasa seperti yang ketemui pertama kali. Bagaimana bisa? Bukannya tadi Kang Diko menolongku? Bagaimana mungkin sekarang dia ada di sini, sudah berganti baju pula? Itu yang kupikirkan saat itu. Ngapain, Pe? Jangan ngelamun nanti kesurupan. Sana cepetan bangunin sahur, kata Kang Diko dengan senyum khasnya padaku. Aku hanya bisa melongo dan saling berpandangan dengan teman-temanku. Iya Kang, terima kasih ya, kataku sambil berlalu ke tempat teman-teman yang menyiapkan peralatan untuk membangunkan sahur. Tak lupa aku mencomot sebuah gorengan dari warungnya. Sesampainya di geladak, ternyata peralatan sudah siap. Udah semua, ayo berangkat, kataku penuh semangat. Tolong, tolong. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang pria. Tunggu, aku tahu suara ini, suara tetanggaku. Ini suara Mas Edi,
suami Mbak Iva, si pemilik sumur tua itu. "Woi teman-teman, tunggu. Aku mendengar suara Mas Edi, tetanggaku, suaminya Mbak Iva, minta tolong," kataku pada teman-temanku. Aku langsung berlari menuju asal suara itu. Saat sampai di sana, alangkah terkejutnya, aku melihat Mas Edi dicekik lehernya oleh sosok perempuan berbaju merah yang kulihat tempo hari itu. Dia dicekik menggunakan lidah sosok itu yang menjuntai panjang. Tidak sampai di situ, sosok itu juga membanting tubuh Mas Edi ke sana kemari, kemudian melemparkannya ke tembok, hingga Mas Edi langsung pingsan saat itu juga. Kemudian sosok itu menatapku tajam dengan matanya yang menakutkan. Aku sangat bingung saat itu, antara pikiran dan hatiku sedang beradu argumen, ingin pergi mencari pertolongan. Namun bagaimana dengan tetanggaku ini? Di saat hati dan pikiran tidak sinkron, di saat itulah terjadi kepanikan. Ku coba menenangkan diriku, namun sosok itu malah mendekatiku dengan kedua tangannya diarahkan ke depan. Ku ambil keputusan untuk lari sekencang-kencangnya menuju warkop Kang Diku untuk meminta pertolongan. Aku berlari melewati geladak tempatku berkumpul dengan teman-temanku tadi, namun tidak ada mereka di sana. Kemana ya teman-teman? Kok sepi? Udah berangkat bangunin orang sahur mungkin, pikirku saat itu. Aku pun terus berlari hingga akhirnya sampai di warkop Kang Diku, dan langsung kuceritakan apa yang terjadi pada kakakku dan Kang Diku, karena memang hanya tersisa mereka berdua di situ. Entah kemana perginya pemuda yang lain. "Mas, Kang, tolong, aku tadi lihat Mas Edi. Mas Edi dibanting-banting sama Kunti yang jaga sumurnya, sampai pingsan di sana," kataku dengan panik sambil menunjuk-nunjuk arah sumur itu. Beneran? Ayo Kang, buruan kita tolongin," kata kakakku pada Kang Diku. Kita bertiga langsung berlari menuju sumur tua itu. Namun sesampainya di sana, tidak terlihat sosok Kunti itu. Hanya tubuh Mas Edi yang tergeletak pingsan di tempat itu. Kami bertiga pun berinisiatif untuk membopong tubuh Mas Edi masuk ke dalam rumahnya. Ku gedor-gedor pintu rumahnya, berharap segera dibukakan pintu rumahnya. Tak lama keluarlah Mbak Iva, istri Mas Edi. Dia langsung panik melihat suaminya pingsan dan mencecar kami dengan banyak pertanyaan. Setelah kami membaringkan tubuh Mas Edi di kasur, kakakku dan Kang Diku pun menenangkan Mbak Iva yang panik. Setelah Mbak Iva tenang, dia akhirnya bertanya padaku apa yang terjadi sebenarnya. "DUP, Mas Edi kok bisa sampai seperti ini? Tolong ceritakan, Dek," tanya Mbak Iva padaku. "Saya juga sebenarnya tidak tahu, Mbak. Saya kan mau bangunin orang sahur, kok ada suara orang minta tolong. Lah suaranya saya kenal, suaranya Mas Edi. Larilah, saya kira ada apa. Nah pas sampai sumur, saya lihat Mas Edi sudah dibanting-banting sama Kunti yang ada di sumur itu." Nah, Mbak Iva masa nggak dengar Mas Edi teriak-teriak minta tolong? Saya yang di geladak belakang saja dengar, jelasku panjang lebar. "Iya Dek, sumpah aku nggak dengar sama sekali," jawab Mbak Iva sedih. Aku merasa ada yang aneh. Kalau aku yang di belakang saja dengar, kenapa Mbak Iva dan tetangga yang lain tidak dengar ya? Bahkan tidak ada yang keluar rumah. Setelah beberapa saat Mas Edi pun terbangun. Dia sepertinya ingin menceritakan sesuatu, tapi dicegah oleh kakakku dan Kang Diku. "Udah gak usah cerita dulu Mas, besok saya kesini lagi sama Upe dan Daniel," kata Kang Diku. Aku melihat wajah Mas Edi menyeratkan ketakutan yang besar saat itu. Akhirnya kami bertiga pulang ke rumah masing-masing, termasuk Kang Diku yang tidak sempat menutup warkopnya tadi. Keesokan harinya warga desa digembarkan dengan berita Mas Edi. Entah siapa yang menyebarkan cerita itu, hingga membuat warga lain ketakutan. Sampai-sampai warga kampung yang biasanya menutup pintu jam 8 sampai 9, kini selesai isya sudah menutup pintu. Dan anak-anak mereka dilarang keluar rumah saat hari sudah gelap. Selesai isya, Kang Diku menjemputku dan kakakku untuk menjenguk Mas Edi dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi semalam. Saat di rumah Mas Edi, beliau tampak senang melihat kami datang. Mbak Iva langsung mempersilahkan kami
duduk di ruang tamu, disusul Mas Edi yang terlihat sudah membaik dari segi fisik dan mentalnya. "Silakan masuk, sebentar saya buatkan kopi," kata Mbak Iva pada kami. "Tidak usah repot-repot, Mbak," kata Kang Diko, yang dibalas senyuman Mbak Iva, lalu pergi membuatkan kopi. Akhirnya perbincangan kami dibuka oleh Kang Diko yang langsung to the point kepada Mas Edi. "Jadi gimana ceritanya, Mas? Kok bisa sampai begitu kemarin malam itu?" kata Kang Diko. "Gini loh Mas Diko, ceritanya saya mau ambil air buat nyuci baju, terus kok ada suara perempuan misu-misu di pinggir sumur. Terus saya datangi, kok gak ada orangnya. Gak lama ada suara perempuan lagi, katanya tinggalkan rumahku, ini itu rumahku." Lah saya penasaran. Saya bilang, "Ini rumahku, siapa kamu?" Keluarlah. Tiba-tiba kok ada perempuan baju merah, rambutnya panjang, mukanya pucat, terus matanya nangis darah. Saya kaget gak bisa gerak. Akhirnya saya teriak-teriak minta tolong. Lah malah dicekek, terus dibanting. Akhirnya gelap gulita. Gak tahu apa-apa lagi saya, Mas. Bangun-bangun sudah di kasur kemarin itu, kata Mas Edi bercerita. Kang Diko manggut-manggut tanda mengerti, sedangkan aku hanya diam saja mendengarkan cerita Mas Edi itu. Kemudian datanglah Mbak Iva membawa 4 gelas kopi di atas nampan. "Silakan diminum," kata Mbak Iva sambil menyuguhkan kopi tersebut. "Terima kasih banyak," kata kami serempak. Sampai aku menahan tawa. Kok bisa bareng sih, pikirku. Setelah kami meminum kopi yang disuguhkan, Kang Diko memberi usul kepada Mas Edi dan Mbak Iva untuk masalah sumur tua tersebut. "Mas Edi, Mbak Iva, nanti malam saya sama Upe dan Daniel begadang di sumur itu. Saya mau tahu apa maunya Kunti itu. Kok sampai mencelakai yang punya rumah?" kata Kang Diko pada Mas Edi dan Mbak Iva. Aku yang mendengar perkataan Kang Diko sambil minum kopi otomatis kaget dan tersedak. Sampai-sampai kopi yang kuminum keluar lewat hidungku. Mereka berempat malah menertawaiku, apalagi kakakku sampai ngakak. Tar dulu, kok aku dibawa-bawa begadang? Kalau mau pacaran sama Demit, gak usah ajak-ajak aku. Ih, menakutkan," protesku sambil masih terbatuk-batuk. Namun bukannya jawaban yang kudapat, malah senyuman Kang Diko yang ku ketahui artinya aku mau gak mau harus ikut. "Ayo lo dek, ayo. Ih, nanti digigit terus diminum darah kamu," kata kakakku malah menakutiku. Aku hanya bisa menelan ludah membayangkan hal itu. Apa yang terjadi nanti malam ya? Akhirnya Mas Edi dan Mbak Iva dengan senang hati menyetujui usulan Kang Diko. Aku hanya bisa menghela nafas panjang, karena memang aku sudah terlanjur terlibat dengan urusan sumur tua ini. Akhirnya aku sempatkan pulang untuk membawa bekal berupa sarung, kemudian kututupkan di kepala, seperti orang mau ronda. Acara menemani kakak-kakakku yang mau ngapelin si Kunti pun dimulai. Kami bertiga duduk bersila di pinggir sumur. Kang Diko membawa kopi 1 termos, ukuran sedang, dan air putih 1 ceret, entah untuk apa. Kupikir mungkin untuk bekal, agar tidak dehidrasi, dan agar tidak mengantuk. Tapi anehnya, gelas yang dia sediakan ada 4, padahal kami hanya bertiga. Tak butuh waktu lama terdengar suara cekikan dari dalam sumur. "Siapa yang berani ikut campur urusanku?" kata suara yang berasal dari dalam sumur. "Aku Diko, muridnya Mbak Mus. Ini cucu-cucunya Mbak Mus, keturunan dari Mbak Seto," kata Kang Diko lantang sambil menunjukku. "Muridnya Mus, cucunya Mus, jangan ngaku-ngaku. Saya bunuh kalian semua," jawab sosok itu dengan marah, dibarengi dengan munculnya 2 tangan pucat yang memegangi pinggiran sumur. Saat itu juga udara yang awalnya dingin, sejuk, semriwing, berubah menjadi gerah, panas, dan tidak nyaman. Aku pun merapatkan dudukku pada Kang Diko dan kakakku. Sosok Kunti itu pun terbang keluar dari dalam sumur sambil cekikan.
Sosok itu langsung melayang di depan kami, menunjukkan mukanya yang pucat, serta matanya yang mengeluarkan air mata darah. Kang Digo pun langsung berdiri di depanku. "Apa maumu sekarang? Sampai berani-beraninya membuat celaka yang punya rumah," kata Kang Digo sambil bertolak pinggang, padahal kerempeng. "Jaga mulutmu, ini rumahku. Ini rumahku dari dulu, ini rumahku. Tidak saya izinkan orang lain menempati di sini, selain anak keturunanku. Ngerti kamu?" kata sosok kunti itu sambil misu-misu dan menunjuk Kang Digo. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Sosok itu mirip-mirip dengan foto yang ada di album foto milik Mbah Kung. Kuperhatikan dengan seksama muka pucat dengan mata yang terus meneteskan darah itu. Benar, itu Mbah Suprap, tetangga Mbah Kung dulu, si pemilik rumah ini yang akhirnya meninggal karena sakit keras. Kejadian ini sebelum aku dan kakakku lahir. Aku dulu pernah diceritakan Mbah Kung tentang teman-temannya, termasuk Mbah Suprap ini, yang sebenarnya adalah cinta pertama Mbah Kung. Tapi takdir tidak memihak, karena Mbah Kung harus menjalani tirakatnya, menyepi selama 3 tahun di dalam hutan. Hingga akhirnya saat Mbah Kung kembali, ternyata Mbah Suprap sudah menikah dengan lelaki pilihan orang tuanya. Saat aku memandang dengan seksama wajah sosok itu, tanpa aku sadari ternyata dia sudah melayang untuk menyerang kami. Hingga kakakku pun ikut berdiri membantu Kang Digo. Akhirnya terjadilah pertempuran antara mereka bertiga, Kang Digo dan kakakku. Sempat beberapa kali terpental ke belakang. Pertarungan terus terjadi hingga tercipta cahaya berwarna biru dan merah karena kekuatan mereka. Tapi akhirnya sosok itu kewalahan dan terbang melayang, kemudian dengan cepat terbang menuju ke arahku, hingga akhirnya dia berhasil tepat berada di hadapanku. Aku yang saat ini ketakutan, dengan tanpa aku sadari, aku pun berteriak kencang. "Mbah Kung!" teriakku sambil menutup mata rapat-rapat. Tiba-tiba udara yang awalnya panas menjadi sejuk dan nyaman. Aku tahu bahwa aku paham betul suasana ini. Aku yakin Mbah Kung ada di sini untuk menolongku. Kuberanikan diri membuka mataku dan benar saja, Mbah Kung berada tepat di depan mataku, memegangi tangan kuntilanak yang ingin mencekiku itu dengan tangan kirinya. Aku refleks langsung memeluk Mbah Kung dan dia menoleh ke arahku, lalu mengelus kepalaku dengan tangan kanannya. "Mundurlah nak, sudah, duduklah kembali, gak usah takut, Mbah Kung akan menjaga dirimu," ucap Mbah Kung padaku. Aku pun kembali duduk dan mengusap mataku yang sempat menangis karena menahan takut. "Digo, Daniel, jagalah cucuku, biar aku yang mengurus Suprap," kata Mbah Kung pada Kang Digo dan kakakku. "Iya Mbah, Rahayu," kata mereka serempak sambil membungkuk pada Mbah Kung. Kemudian sama sepertiku, mereka kembali duduk di depanku sambil ngos-ngosan karena pertarungan tadi. "Prap, ada apa? Kok kamu sampai mau menyalakai cucu dan muridku? Jangan seperti itu, Prap," kata Mbah Kung pada sosok kuntilanak itu. Namun kuntilanak itu tak menjawab dan hanya memandangi Mbah Kung. Lalu akhirnya sosok itu bersuara. "Mus, ini Kang Mus," kata sosok itu. "Iya Prap, ini aku Mus. Itu yang kecil sama yang gemuk, cucuku. Terus yang kurus itu muridku," terang Mbah Kung. "Mus, ini rumahku Mus, ini rumahku. Kok bisa ada orang lain yang menempati? Aku gak ikhlas Mus, aku gak terima kalau rumahku ditempati orang lain," kata sosok itu pada Mbah Kungku. "Begini Prap, saya ceritakan, jangan emosi," kata Mbah Kung. Saat Mbah Kung akan menjelaskan, tanpa kusadari aku pun menyela pembicaraan mereka dengan bicara pada Kang Digo dan kakakku. "Udah pulang aja lah, bukannya cepat selesai malah pacaran," kataku sambil menyeruput kopi. Kang Digo dan kakakku langsung menatapku tajam dan berakhir mendapat citakan keras dari kakakku tepat di ubun-ubun. "Aduh, kan sakit," kataku karena mendapat hadiah citakan.
Makanya kalau ada orang tua ngomong jangan dipotong, gak sopan. Syukurin, sakit kan? Kata kakakku menasihatiku. Aku hanya manggut-manggut sambil mengelus kepalaku yang sakit. Mbak Kung sempat menengok ke arahku, kemudian kembali menjelaskan pada Mbak Suprap tentang masalah rumahnya. Jadi gini loh Prap, anakmu dulu itu memang menempati rumah ini. Lah terus gak kuat, karena di desa ini masih banyak demit yang suka mengganggu manusia. Akhirnya anakmu menjual rumah ini, terus pindah ke kota. Nah sekarang yang menempati, ya orang yang beli rumah ini. Jelas Mbak Kung. Tapi Mus, aku masih gak rela kalau rumahku masih ditempati orang lain. Karena rumah ini warisan dari orang tuaku. Kata sosok Kunti Mbak Suprap yang masih kaget dengan pendiriannya. Terus sekarang mau kamu apa? Udah Prap, lebih baik hidup damai. Gak usah mengganggu yang punya rumah. Balas Mbak Kung menasihati Mbak Suprap. Gak bisa Mus, aku tetap gak ikhlas. Meskipun rumah ini sudah dibeli orang lain, aku gak akan bisa tenang kalau rumah ini masih ditempati orang lain. Balas sosok Kunti itu masih ngeyel. Akan aku bunuh semua yang menghalangi jalanku. Kembali kuntilanak berbaju merah itu berkata sambil menunjuk-nunjuk kami. Ya sudah, kalau itu pilihanmu. Maaf Prap, kalau aku harus melawan dirimu untuk menjaga desa ini. Jawab Mbak Kung sambil menghela nafas panjang. Kuntilanak itu malah tertawa, melengking, membuatku bergidik ngeri. Tidak bisa Mus, kamu tidak bisa melawan aku. Ingatlah, kamu pernah membuat sumpah kalau kamu tidak akan menyakiti aku. Bentak Mbak Suprap pada Mbak Kung. Mbak Kung nampak bimbang. Mungkin teringat sumpahnya pada Mbak Suprap yang akhirnya membuat Mbak Kung menyesal karena tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah Mbah, biar saya sama Dendil saja yang melawan Mbak Suprap, kata Kang Digo yang sudah berdiri bersama kakakku. Maaf ya Leh, aku merepotkan kalian. Jawab Mbak Kung yang dibalas anggukan mantap oleh kakakku dan Kang Digo. Akhirnya Mbak Kung mundur mendekat padaku, lalu berkata, Leh, panggil Mbak Seto, biar Mbak Seto yang menyelesaikan urusan ini. Saya nggak bisa menyakiti Suprap, Leh. Maaf, kakekmu pernah bersumpah tidak akan menyakiti Mbak Suprap, kata Mbak Kung padaku. Aku sangat bingung bagaimana caranya memanggil Eyang Seto saat itu. Kakek, aku tidak tahu caranya memanggil Eyang Seto, kataku sambil menunduk. Mbak Seto itu selalu menjaga dirimu. Cobalah Leh, diraba hatinya, terus masuk sambil hening, tidak terdengar apa-apa. Terus minta tolong dipanggil namanya Mbak Seto terus. Nanti pasti ketemu orangnya. Jelas Mbak Kung padaku. Akhirnya aku duduk bersila, menutup mata, lalu mencari ketenangan. Entah apa yang terjadi di luar, sangat berisik, sampai terdengar dentuman beberapa kali. Bahkan tanah tempatku duduk bergetar. Ah, bagaimana aku bisa tenang? Batinku. Kubuka mataku penasaran apa yang terjadi. Ternyata kakakku dan Kang Digo kembali bertarung dengan sosok Kunti Mbak Suprap. Tapi kali ini lebih dahsyat karena sampai menimbulkan getaran pada tanah di saat kekuatan mereka bertabrakan. Hanya sosok Mbak Kung yang berada di depanku saat itu. Ayo Leh, konsentrasi. Kakek tidak bisa membantu kakakmu karena sumpahku dulu, ucap Mbak Kung. Terlihat sepercik penyesalan di wajah Mbak Kung karena tidak bisa menolong cucu dan muridnya. Saat ini kembali ku coba bermeditasi, tiba-tiba dari dalam sumur kembali keluar sosok tinggi besar, berbulu dengan mata merah dan mulut bertaring, serta meneteskan air liur. Ayo keluar semua, bantu aku menghabisi orang-orang kurang ajar ini, teriak kuntilanak itu. Dek, rasanya jantungku mau berhenti saat kulihat sosok genderuwo itu tak hanya satu, tapi kembali muncul satu sosok yang sama. Kini ada dua genderuwo yang membawa senjata seperti pentungan besar. Mbak Kung pun langsung berdiri dari duduknya, menengok ke arahku sebentar, kemudian tersenyum. Sungguh damai dan menenangkan saat Mbak Kung tersenyum. Tapi tak berselang lama, Mbak Kung langsung menuju ke arah dua genderuwo itu dan bertarung dengan mereka.
Sungguh saat itu aku sangat bingung, ingin membantu, tapi aku belum banyak mengerti saat itu. Akhirnya aku putuskan untuk kembali mencoba memanggil Eyang Seto. Kutarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri dan berpikir jernih. Kupejamkan mataku dalam. Kucari ketenangan dalam suasana mencekam. Kuabaikan tanah yang bergetar. Terlihatlah seperti tirai besar yang mulai terbuka satu demi satu. Lalu kemudian yang kulihat hanya gelap dan tenang. Terlihat sebuah cahaya kecil seperti sebuah lampu di dalam kegelapan. Ada seseorang yang duduk bersila di bawah cahaya itu. Aku berlari menuju orang itu. Akhirnya kamu bisa masuk ke sini, Leh. Tidak usah dijelaskan, aku sudah tahu semuanya. Ayo, ikut Eyang, kata orang itu. Iya, dialah leluhurku, Eyang Seto, orang yang selalu menjagaku di saat genting. Beliau menggenggam tanganku, lalu membawaku terbang. Aku pun membuka mataku. Saat itu aku kembali ke dunia, di mana pertarungan masih terjadi. Langit malam yang cerah berubah menjadi berawan. Angin pun berembus kencang. Suara gemuruh awan di atas kepalaku. Udara menjadi dingin. Dan seketika itu juga terdengar suara yang menghentikan pertarungan antara Mbakku melawan Gendruwo. Begitu juga pertarungan sosok Kunti Mbah Suprap melawan Kang Tiku dan kakakku. Semuanya membungkuk hormat kepada sosok yang kini berdiri di depanku dengan baju putih serta gelang emas di lengan dan pergelangan tangannya. Sudah, berhenti semuanya. Satu kalimat dari Eyang Seto dengan suara menggelegar. Semua menatap sosok Eyang Seto yang memiliki mata hitam tanpa pinggiran putih. Mata hitamnya seperti jurang yang tanpa dasar, dalam sekali, seperti kegelapan malam. Seketika semuanya memberi salam pada sosok Eyang Seto. Rahayu Eyang, kata mereka serempak. Rahayu, semoga selalu sehat dan tidak ada apa-apa, ucap Eyang Seto sambil mengangguk. Saat Eyang Seto memberi salam, dua gendruwo yang tadi bertarung dengan Bakung tiba-tiba saja menghilang. Mereka pergi seperti sedang ketakutan. Entah kenapa, aku pun tidak mengerti saat itu. Eyang Seto hanya menatap mereka pergi, lalu kembali menatap Mbah Suprap. Sudah berhenti semua, Suprap, kesini, ikut saya. Saya tunjukkan akar permasalahannya. Kembali Eyang Seto berkata dan menyuruh sosok Mbah Suprap ikut dengannya. Sosok itu pun terbang menghampiri Eyang Seto yang berdiri di depanku sambil melipat kedua tangannya di dada. Leh, ikut aku sekalian ayo, ajak Eyang Seto padaku. Aku pun berdiri dan menghampirinya. Kemudian Eyang Seto memegang kepalaku. Tutuplah matamu, Leh. Jangan dibuka sebelum saya suruh. Suruh Eyang Seto padaku. Tanpa banyak bertanya, aku langsung memejamkan mataku. Tangan Eyang Seto yang awalnya berada di kepalaku, kini berpindah memegang leherku. Dielusnya 3 kali lalu kemudian, kembali tangannya memegang kepalaku, tepat di atas ubun-ubunku. Tak berselang lama, aku merasa ada yang aneh dengan tubuhku. Aku merasa tubuhku sangat ringan, seperti tidak memiliki beban. Dan rasanya hukum gravitasi tidak berpengaruh padaku. Weh, pegangin, jangan sampai jatuh. Terdengar suara berisik sekali. Entah apa yang terjadi, aku belum berani membuka mataku, karena Eyang Seto belum menyuruhku membuka mata. Baru saja aku menggumam dalam hati. Udah Leh, bukalah matamu. Terdengar suara Eyang Seto berbicara padaku. Kubuka mataku perlahan-lahan. Ya Gusti, apa ini? Kok bisa? Apa aku sudah mati? Ucapku kaget. Bagaimana tidak, saat aku membuka mata, aku bisa melihat tubuhku tergeletak di tanah sambil dipegangi kakak, Kang Diku, dan Bakung. Sudah, tidak apa Leh. Aku hanya menarik sukmamu biar bisa ikut aku. Tidak usah takut. Kalau sudah selesai, nanti kamu bisa kembali lagi ke ragamu. Ucap Eyang Seto seakan mengerti kebingunganku. Iya Yang, jawabku singkat. Eyang Seto tersenyum padaku, lalu menggandeng tanganku. Aku sudah siap kemanapun aku akan diajak pergi. Aku sangat percaya pada Eyang Seto. Bahkan tidak ada keraguan sedikit pun pada beliau.
Mus, saya tinggal dulu sebentar. Titip raganya cucuku. Jangan sampai kenapa-napa, ucap Eyang Seto pada Mbah Kung. Mbah Kung hanya mengangguk sambil menempelkan kedua telapak tangan ke depan mukanya. Lalu Eyang Seto menatap ke depan, meluruskan tangan kiri ke depan sambil membuka tangannya. Sedangkan tangan kanan beliau masih menggenggamku. Kulihat di sebelah kiri beliau ada sosok Mbah Suprap yang tadi memang diajak Eyang Seto untuk ikut dengannya. Tapi tunggu, dia sudah tidak berwujud kuntilanak bergaun merah lagi. Kini dia berwujud seperti nenek-nenek dengan rambut putih di sanggul, serta ada selendang kuning di pinggangnya. Lebih baik seperti itu wujudnya, tidak menyeramkan, batinku. Aku kembali fokus dengan apa yang dilakukan Eyang Seto. Tiba-tiba di depan kami muncul lingkaran yang sangat terang, dan Eyang Seto menggandengku masuk ke dalam lingkaran itu. Saat di dalam yang terlihat hanya cahaya terang, sampai membuatku menutup mata karena silau. Saat aku menutup mata, masih saja terasa terlalu silau. Aku menggunakan lengan kananku untuk menutupi kedua mataku. Hingga cahaya itu meredup, aku pun membuka mataku. Kembali aku dibuat kaget. Aku berada di sebuah tempat yang suasananya sangat aku kenal. Iya, ini desaku, tapi ada yang aneh. Rumahku masih terbuat dari anyaman bambu dan setengah tembok. Eyang, ini di mana? Tanyaku pada Eyang Seto. Ini desa Mulih, tapi zaman dulu, jelas Eyang Seto padaku. Aku berpikir keras bagaimana mungkin aku bisa kembali ke masa lalu. Apa ini yang disebut perjalanan spiritual? Hanya itu yang kupikirkan. Ayo Leh, ayo Prap, kemarilah, ajak Eyang Seto. Aku diajak ke sebuah rumah yang aku tahu betul, itu rumah Mbah Suprap. Karena bangunannya tidak berubah sedikit pun. Hanya warna catnya saja yang berbeda. Aku melihat rumah itu dihuni sepasang suami istri yang hidup bahagia menurutku. Tapi ketika malam, kedua penghuni rumah itu diganggu dua sosok genderuwo. Genderuwo itu seperti yang bertarung dengan Eyang Seto tadi, batinku. Genderuwo itu mengganggu dengan cara menindih, mengacak-acak dapur, bahkan berubah menjadi sosok sang suami untuk melakukan hubungan intim dengan sang istri. Akhirnya sepasang suami istri itu tidak kuat dan menjual rumahnya. Dan rumah itu dibeli Pak Iskandar, orang tua Mbak Iva, dan mertua Mas Edi. Setelah rumah itu terjual, pasangan suami istri itu pergi entah kemana. Ternyata suami istri itu adalah anak Mbah Suprap dan suaminya. Kemudian Eyang Seto kembali membuka portal dan masuk ke dalamnya. Aku dan Mbah Suprap langsung mengikuti beliau. Kali ini kami melihat anak dan menantu Mbah Suprap hidup di sebuah perumahan. Rumahnya lumayan besar dan sepertinya mereka hidup dengan bahagia di sana. Kulihat Mbah Suprap meneteskan air mata. Sudah kan Prap, sekarang kamu sudah tahu siapa akar masalahnya. Terus anakmu sudah hidup enak. Jadi sudah, yang tenang, jangan ganggu orang desa lagi, kata Eyang Seto pada Mbah Suprap. Iya Mbah, saya minta maaf. Ampun Mbah. Maaf ya Leh, aku hampir menyelakai kamu, jawab Mbah Suprap sambil meminta maaf pada Eyang Seto dan padaku. Ya sudah, gak apa-apa Prap. Yang penting cucuku tidak celaka. Sudah yuk, pulang, kata Eyang Seto sambil tersenyum dan mengelus kepalaku. Eyang Seto kembali membuka portal dan kami masuk ke dalamnya. Cahaya silo kembali membutakan mataku. Akhirnya aku kembali, tapi tunggu, bagaimana caraku masuk kembali ke dalam ragaku? Dan sudah tanggal berapa sekarang? Karena aku merasa sudah berhari-hari saat mengamati rumah Mbah Suprap yang dulu. Kamu sebenarnya sudah tahu caranya kembali ke ragamu, Leh. Coba dipikir lagi, ucap Eyang Seto mengagetkanku. Entah kenapa aku langsung menuju ke tubuhku yang tergeletak. Kupejamkan mataku sambil memegang kepalaku. Kemudian kutekan ubun-ubunku menggunakan jari telunjukku. Aku merasa seperti tersedot masuk ke dalam sesuatu. Kemudian aku bangun, dan ternyata aku berhasil kembali ke tubuhku. Dan kalian tahu, ternyata aku hanya pergi 15 menit. Padahal aku merasa berhari-hari
saat kembali ke masa lalu. Akhirnya Mbak Suprap disuruh Eyang Seto tinggal di pohon jambu biji yang ada di belakang rumahku. Beliau sering sekali menembang lagu Jawa saat malam, sedangkan sumur ditutup dengan besi dan kayu atas perintah Eyang Seto. Kedua genderuwo biang masalah itu sudah diusir pergi dari desaku oleh Eyang Seto. Sedangkan Eyang Seto dan Bakung, mereka kembali menjadi kepulan asap dan menghilang. Tapi aku tahu betul saat aku benar-benar kesulitan, mereka akan datang menolongku. Itulah akhir cerita dari misteri sumur tua yang ditulis oleh Upik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.